Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samratul Usni Nizufia. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai praktik pengajaran drama dalam kelas per kelompok. Nah, jadi drama ini erat kaitannya dengan pendidikan watak. Jadi drama itu membantu mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam peserta didik, memperkenalkan kehidupan manusia dari kebahagiaan, keberhasilan, kepuasan, kecintaan, kesakitan, keputusasaan, acuh tak acuh, benci, dan kematian. Nah, drama itu juga dapat memberikan sumbangan pada pengembangan kepribadian yang kompleks, misalnya ketegaran hati, imajinasi, dan kreativitas. Adapun dalam pembelajaran drama, siswa itu tidak cukup hanya diberi pengetahuan tentang drama saja, tetapi juga harus mampu mengapresiasi unsur yang termasuk afektif dan mementaskan berupa psikomotor. Jadi dalam pembelajaran aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat diperoleh secara merata oleh setiap siswa, yang mana dalam setiap pengajaran termasuk sebuah pengajaran drama, tujuannya itu harus diketahui secara jelas, yang mana hal ini agar suatu proses pembelajaran itu lebih terfokus sehingga apa yang menjadi tujuan dari proses pembelajaran tersebut tercapai. Nah, dalam praktik pengajaran drama dalam kelas per kelompok ini, saya menggunakan teknik pembelajaran routing rules, yang mana teknik pembelajaran routing rules ini adalah suatu strategi pembelajaran aktif learning dengan cara memberikan kesempatan bagi setiap siswa untuk melatih kecakapan melalui bermain peran tentang situasi kehidupan yang nyata. Nah, melalui teknik ini, siswa akan diarahkan untuk belajar secara kelompok, dan setiap kelompok itu memainkan peran sesuai skenario dan secara bergilir untuk kemudian memberikan feedback atau masukan. Lalu dalam setiap peranan atau bermain drama itu ada keterampilannya, yang mana keterampilan bermain drama itu adalah keterampilan seseorang dalam memerankan sesuatu peran atau karakter tokoh yang ada dalam suatu drama tersebut. Nah, seorang aktor itu dapat menggambarkan seorang tokoh itu secara maksimal, yang mana Hermawan tahun 1993 menyatakan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang aktor ketika memerankan sebuah karakter tokohnya. Yang pertama itu ada mimik, ada plastik atau diksi. Nah, dalam praktik pengajaran drama per kelompok di kelas, kita menggunakan teknik rotating rules, yang mana teknik ini dalam pembelajaran yang dalam penerapannya itu dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk melatih kecakapan melalui bermain peran tentang situasi kehidupan nyata. Nah, teknik ini dinamakan rotating rules atau permainan bergilir, karena dalam penerapannya itu siswa diberi kesempatan secara bergilir dalam mempresentasikan hasil belajarnya. Jadi, adapun prosedur atau tahapan, ada kelebihan atau kekurangan dalam teknik pembelajaran rotating rules ini. Yang pertama itu adalah siswa itu dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 3 orang, atau jumlah anggota kelompok atau jumlah anggota kelompok itu divariasikan menyesuaikan jumlah siswanya. Lalu yang kedua, ada setiap kelompok itu membuat skenario kehidupan nyata yang membahas topik yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, setelah masing-masing kelompok itu menulis skenarionya pada lembar yang terpisah, jadi satu anggota dari kelompok itu menyampaikan skenario itu pada kelompok lain, dan ada ketika anggota kelompok lain itu membaca skenario untuk mengklasifikasikan atau memberi informasi tambahan jika perlu. Jadi siswa itu kemudian kembali pada kelompoknya. Lalu yang keempat itu ada ronde. Setiap ronde seharusnya tadi paling tidak 10 menit bermain peran dengan 5 sampai 10 menit feedback dari pengamat.
Nah, lalu yang kelima ada dalam setiap ronde pengamat seharusnya berkonsentrasi pada identifikasi apakah yang dilakukan oleh siswa itu sudah berjalan dengan baik. Lalu yang keenam, jadi setelah semuanya tampil atau siswanya itu tampil, jadi kumpulkan kembali semua kelompok untuk diskusi umum. Nah, di mana teknik rotating rules ini termasuk pengembangan keterampilan bermain peran oleh siswa. Jadi teknik ini bisa digunakan untuk menggairahkan diskusi, menyemarakkan suasana, dan mempraktikkan keterampilan dalam pembelajaran seni peran. Yang mana melalui teknik ini siswa diajak untuk aktif dan dituntut untuk menuangkan ide secara cepat dan bergilir. Nah, melihat kondisi kemampuan siswa saat pembelajaran dalam memainkan peran sesuai skenario drama belum memenuhi kriteria penilaian keterampilan bersastra, yang mana pembelajaran rotating roles ini dalam memainkan drama itu mana teknik pembelajaran rotating roles memberikan kesempatan kepada siswa untuk bermain drama sesuai dengan skenario yang mereka buat sendiri. Sehingga selain itu teknik pembelajaran rotating roles ini dapat memacu siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran karena adanya feedback pada setiap akhir penampilannya. Jadi teknik pembelajaran rotating rules ini itu dapat meningkatkan keterampilan bermain drama siswa. Baik, itulah penjelasan materi kita pada hari ini mengenai praktik pengajaran drama dalam kelas per kelompok. Baik, itulah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.